Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Gorontalo Utara ditetapkan sebagai pilot project industri ayam modern yang terintegrasi untuk memperkuat sektor perunggasan nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Sementara itu di Kabupaten Sanggau mengalami gigitan anjing yang diduga terjangkit rabies hingga menimbulkan situasi mencekam di lingkungan warga. Hewan tersebut kemudian dimusnahkan untuk mencegah penularan lebih luas. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita pertama dikutip dari kabarika.id 8 Februari 2026 memberitakan Gorontalo Utara ditetapkan sebagai pilot project industri ayam modern yang terintegrasi untuk memperkuat sektor perunggasan nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Program ini diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah industri peternakan, serta memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan sistem produksi unggas yang lebih modern dan berkelanjutan. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari tribunpontianak.co.id memberitakan dua warga di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mengalami gigitan anjing yang diduga terjangkit rabies hingga menimbulkan situasi mencekam di lingkungan warga. Hewan tersebut kemudian dimusnahkan untuk mencegah penularan lebih luas. Peristiwa ini kembali mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, segera melakukan penanganan medis jika terjadi gigitan serta memperkuat vaksinasi hewan peliharaan guna menekan risiko penyebaran rabies di wilayah tersebut. Berita selanjutnya dikutip dari tanimerdeka.com 8 Februari 2026 memberitakan Perumbulok menargetkan ekspor beras ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2026 sebagai langkah memperluas pasar dan meningkatkan daya saing beras nasional. Upaya ini dilakukan seiring peningkatan produksi dalam negeri serta penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan stok yang lebih optimal. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari kompas.com 8 Februari 2026 memberitakan bunga bangkai raksasa Amorphophallus titanum kembali mekar di Kebun Raya Bogor dan menarik perhatian pengunjung karena kemunculannya yang langka. Bunga ini dikenal sebagai salah satu bunga terbesar di dunia dan hanya mekar dalam waktu singkat setelah menunggu bertahun-tahun. Selain menjadi daya tarik wisata edukasi, momen mekarnya juga dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan edukasi konservasi tanaman langka kepada masyarakat. Pemirsa, sekian berita Agronews hari ini. Sampai jumpa.